di Jakarta itu mau diterapin aturan kayak yang ada di Jepang katanya. Kayak di Jepang dengan aturan satu rumah satu mobil. Ketahuan main slot saat sedang rapat sama yang mau terapin aturan, mau kayak di Jepang katanya aturan satu mobil satu rumah. Bapak itu ngambil informasinya itu dari Jepang belahan mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, apa kabar? Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo dulur semuanya, halo guys, minasang semuanya. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu hari libur yang langka bagi saya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya kan liburnya Rebo Kemis kayak gitu. Sabtu Minggunya ke Gemba. Itu karena kemarin hari Rabu itu ada kerjaan di Kojo, jadi orang Kojonya minta bantuan buat biar beres, soalnya siangnya itu harus dikirim katanya barangnya, jadi harus masuk Rebo. Jadi liburnya Kamis sama Minggu. Ini hari Minggu, alhamdulillah ada libur gitu. Jadi, tapi nggak bisa kemana-mana gitu cuman sehari doang kan, pengen ke rumah temen yang jauh-jauh ini kayak di Nagoya, yang di Aichi pada ngumpulnya pada di sana semua. Nggak bakal cukup gitu waktunya, besok harus kerja lagi kayak gitu. Jadi orang-orang mau pada libur kita kerja, orang-orang pada kerja kita yang libur kayak gitu. Ini sekalian kita mau jalan-jalan, sekalian mau akan meluruskan ya, karena kemarin itu saya baca di postingannya Facebooknya Hello Japan ya. Kalau kalian itu buka Facebook, kalian buka fanpage-nya yang Hello Japan. Di situ kemarin saya baca itu katanya anggota DPRD DKI atau anggota DPR atau apa gitu ya. Jadi dia lagi nggak tahu wisata, nggak tahu kunjungan, nggak tahu itu uangnya pakai uang rakyat atau uang pribadi, saya nggak tahu. Jadi katanya itu di Jakarta itu mau diterapin aturan kayak yang ada di Jepang katanya. Kayak di Jepang dengan aturan satu rumah satu mobil. Aku pas bacanya, lah kok bisa gitu loh. Jadi mungkin anggota DPRD ini termasuknya salah satu tipe anggota DPRD yang kayak netizen ya, netizen Indonesia. Jadi cuman dengar kabar doang, nggak tahu fakta dan realita di Jepangnya kayak gimana kayak gitu ya. Dan fakta lah kemarin tuh apa yang anggota DPRD DKI ya kalau nggak salah ya, Ibu Mega Putri atau apa kayak gitu, Mega Cinta apa lupa lagi, ketahuan main slot saat sedang rapat sama PLT gubernur ya, bukan PLT sih, apa PJT atau apa gitu, yang ngelanjutin gubernur setelah Pak Anies kemarin ya, Pak Heru Budi ya. Ketahuan main slot, tapi dalam pembelaannya itu dia bilang dia itu main Candy Crush. Saya yang bertahun-tahun main apa Candy Crush, nggak ada itu main Candy Crush slot kayak gitu ya teman-teman, kocak gitu loh. Kalau misalkan ngaku gitu main Candy Crush main judi slot kayak gitu ya, udah bilang aja, nggak usah malu-malu kayak gitu sampai ngaku-ngaku main Candy Crush sampai dibelain sama anggota partai lainnya. Gak usah dibilangin ya dari partai mana ya, udah kalian juga udah pada tahu lah beritanya, di mana-mana udah ada kayak gitu loh. Itu yang bikin kesalnya itu, kita itu bayar pajak meskipun saya bukan warga DKI kayak gitu ya, meskipun saya bukan warga Jakarta, meskipun saya sekarang tinggal di luar Indonesia lah kayak gitulah. Silakan orang-orang bayar pajak buat gaji dia, buat apa namanya? Hai. Oh, ada temen orang Vietnam lagi lari. Biasanya kan lari, tahu dia aku suka lari kayak gitu. Ya, Zero katanya, ayo lari ya. Oke, selanjutin apa namanya, itu uang kita bayar pajak gitu ya, tapi uangnya dipakai buat judi. Mending kalau dilakuin di rumah ya bodo amat kayak gitu lah. Ini di ruang publik, bukan di ruang publik sih, di ya tempat lagi rapat gitu loh sama gubernurnya, sama yang lanjutin gubernur Pak Heru itu lagi rapat dengar pendapat atau apa gitu. Ini main enak-enakan main slot kayak gitu loh. Itu parah. Itulah apa namanya,
ya mental apa anggota dewan di kita itu ya kayak gitu. Meskipun ada satu dua yang benar kayak gitu loh. Oke lah, daripada ngebacotin yang kayak gitu, mending kita cari tahu nih bener enggak nih aturan di Jepang itu aturannya satu rumah satu mobil, teman-teman. Kita lihat ya faktanya itu seperti apa. Apakah benar di Jepang itu aturan satu rumah satu mobil? Kita lihat di depan ini, di depan rumah ini yang merah ini, yang sebelah kanan. Kita lihat ada berapa mobil di situ, teman-teman. Kalau yang sebelah kiri nggak usah dibilangin lah ya, karena dia itu bengkel mobil. Kalau dia pasti banyak mobil-mobil. Nah ini nih. Nih. Ini di rumah ini aja ada 5 mobil. Satu mobil dari mana gitu loh tuh. 1, 2, 3, 4 sama ini yang carry-nya. 5 mobil loh satu rumah. Jadi buat Bapak anggota DPRD kemarin yang main ke Jepang terus bilang apa mau nerapin aturan kayak di Jepang katanya itu tuh itu 2 mobil satu rumah. Yang mau terapin aturan mau kayak di Jepang katanya aturan satu mobil satu rumah. Bapak itu ngambil informasinya itu dari Jepang belahan mana, Pak? Ini di kampung aja yang satu mobil satu rumah 5 mobil ada loh. Bapak bilang satu mobil satu rumah. Bapak itu ngambil dari Jepang bagian mana itu, Pak? Aduh ya Allah ya Robbi. Ini di Jepang itu ketat loh, Pak. Pengen punya mobil aja kita itu harus punya lahan parkiran. Tuh rumahnya, lihat parkirannya luasnya hampir sama kayak di rumah-rumah, hampir sama luasnya kayak rumahnya gitu loh, Pak. Bapak bilang satu rumah satu mobil. Aduh, itu Bapak penyebar hoak itu Bapak. Nih Pak ya di depan ya, di depan lagi kita ke depannya yang ke sana. Kalau ini, kalau apato kayak gini wajar. Satu rumah satu mobil, satu apato satu mobil. Karena apa? Karena lahannya dia terbatas. Jadi lahan parkirnya itu sesuai dengan jumlah kamar atau jumlah apatonya, Pak. Ya. Jadi satu orang cuma bisa satu. Mau itu mobil, mau itu motor, pokoknya satu apato itu satu. Nggak boleh 2. Kalau 2, ntar yang punya lahannya mau pakai, Anda bisa dilaporin polisi. Tapi kalau misalkan emang lahannya kosong, ya mungkin boleh-boleh aja dipakai. Langsung kesini aja lah. Nih, kalau ini satu rumah satu mobil wajar. Karena mungkin kebutuhannya cuma satu mobil, tapi lahan parkirnya masih ada gitu loh. Jadi dia bebas selama lahan parkirnya masih ada. Dia mau punya 5 mobil, mau punya 10 mobil. Yang penting ada lahan parkirnya. Dan rata-rata di Jepang itu tuh kayak gitu. Itu kan satu mobil karena satu parkirannya satu doang gitu, kebutuhannya satu doang nih kayak gini nih. Nih. Ini bisa 1, 2, 3, 4, bisa 5 mobil ini. Tuh ini 2 mobil. Terus di sini juga bisa dipakai buat parkiran lagi. Terus ini ada 2 mobil. Di sini juga masih bisa parkiran lagi. Nih lihat nih Pak nih. Tuh, ini 1, 2, 3 dan di sini masih bisa 1 mobil lagi. 3 mobil. Jadi Anda melihat aturan satu mobil satu rumah itu dari mana? Dari apato. Ya apato mah wajar, Pak. Emang di Indonesia ada apato kayak gitu? Paling juga apartemen kan kalau di Indonesia. Nih saya sedikit jelasin buat bapaknya ya. Ini buat pencerahan juga buat kalian semua, buat kita semuanya. Tuh ada 4 tuh mobilnya di sana. Ada 4 mobil. Jadi ya,
di Jepang itu aturannya sangat ketat. Kalau kalian pengen punya mobil, kalau kalian pengen beli mobil, itu minimal kalian harus punya lahan parkir. Nanti kalian itu bisa dicek lewat Google Maps sama orang yang penjual mobilnya itu. Apa benar kita punya lahan parkir apa enggak, kayak gitu loh. Kalau misalkan kita nggak punya lahan parkir, kita nggak bakal mungkin dikasih kita nggak bakal bisa buat beli mobil gitu loh, kalau misalkan kita nggak punya lahan parkir. Kalau kita punya lahan parkir, dicek di Google Map alamat kita di mana, kalau misalkan emang bener ada kayak gitu, pasti dikasih ada itunya lah, ada izin buat pembelian mobil kayak gitu. Di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia, karena mereka kan yang penting penjualan, nguntungin mereka diri sendiri kayak gitu. Kalau di Jepang itu nggak bisa. Di Jepang itu kalau kalian nggak punya SIM, kalau kalian nggak punya lahan parkir, kalian nggak bisa beli mobil. Mau mobil bekas, mau mobil baru, kalian nggak bakal bisa kayak gitu loh. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia mah tahu lahan sempit, tahu rumah nggak ada parkiran, maksa-maksain beli mobil, kan tolol. Kenapa saya bilang tolol? Banyak kasus terjadi yang dia nyimpen parkir mobil di depan rumah orang lain, giliran mobilnya dicoret-coret nggak terima. Aneh kan? Tolol itu namanya. Tuh, lihat tuh. 2 mobilnya tuh. Rata-rata mobilnya itu anggota keluarganya berapa, dia mobilnya pasti sesuai dengan anggota keluarga yang udah punya SIM. Kalau anaknya udah punya SIM terus pengen punya mobil, ya ada mobilnya kayak gitu. Terus ada juga parkirannya. Kalau nggak ada parkirannya nggak bakal mereka berani beli mobil kayak gitu. Iya, buat bapak anggota DPRD yang kemarin main ke Jepang terus punya rencana aturan 1 rumah 1 mobil, jangan aturan 1 rumah 1 mobil, Pak. Tuh lihat, ini 3 mobil tuh, bahkan kemarin ada 4 mobil. Lebih baik bapak perbaiki dulu itu aturannya sebelum punya mobil. Kalau mau punya mobil, ada nggak lahan parkirnya, udah punya SIM enggak, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai cuman mikirin keuntungan doang kayak gitu. Tuh 2 mobil tuh, lihat ada 2 mobilnya. Karena itu yang satu biasanya itu, yang satu buat istrinya yang nganterin anaknya sekolah, yang buat kemana-mana, kayaknya tuh lagi buat suaminya yang kerja. Jadi nggak bener banget itu kalau misalkan mau niru Jepang yang katanya 1 rumah 1 mobil. Itu bapak tahu informasi itu dari Jepang belahan mana, Pak? Aduh, bapak ini udah kayak netizen ini jadinya. Ya, perhatian ya buat bapak yang kemarin ke Jepang dan punya rencana mau ngikutin aturan Jepang, katanya punya 1 rumah 1 mobil. Mending bapak perbaiki dulu dah aturannya itu, aturan tentang syarat-syarat pengen beli mobil itu apa aja kayak gitu. Ya minimal suruh punya lahan parkir dulu lah, otaknya dibenerin kayak gitu. Jangan cuma mikirin gengsi, pengen punya mobil tapi nggak punya garasi, nggak punya lahan parkir. Mending diperbaikin itu dulu, Pak. Jangan yang aneh-aneh lah. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Emosi saya kemarin. Bacanya aja itu pas pertama lihat tuh emosi banget. Ini orang kok bisa ya ngomong punya rencana kayak gitu. Ya walaupun informasinya itu benar apa enggak, ya pelajaran aja buat kita semuanya, buat kalian yang mau punya mobil kayak gitu. Sebanyak apapun uang kalian, semampu apapun kalian untuk membeli mobil, kalau kalian belum punya garasi,
kalau kalian belum punya tempat parkir, itu dipikir-pikir dulu lah, jangan sampai ngerepotin orang lain kayak gitu. Giliran diributin, giliran dipiralin gak terima kayak gitu, malah nyuruh minta maaf yang nyoret-nyoret mobilnya kemarin. Aneh, saya bilang aneh. Kalau enggak, kalau kan emang punya duit kayak gitu ya, nyewa lahan lah, nyewa lahan atau nyewa di halaman tetangganya, terus bayar per bulan kayak gitulah. Gak usah malu-maluin lah, sok-sokan punya mobil, sok-sokan punya duit, nggak punya tempat parkir di pinggir jalan kayak gitu. Kalau di Jepang kayak gitu udah pada tilang, udah mah nggak punya garasi, menuhin jalan, mengganggu orang lain ya. Bisa laporin polisi juga itu, makanya ya buat kalian semuanya ya, nanti kalian juga ngelihat lah kalau misalkan kalian ke Jepang itu, kalau misalkan punya teman kerja yang mobilnya itu ada 3, mungkin ada 2 yang punya teman orang Jepang lah kayak gitu. Oke guys, sampai di sini dulu video marah-marahnya. Tapi sebelum pulang kita beli minum dulu. Tapi beli minumnya kita yang di depan itu aja lah, yang kemarin baru diganti mesinnya, yang deket pabrik. Kira-kira ada apa aja di sana guys. Nah, udah ada nih. Ini karena ini udah mulai musim panas, jadi berisik nih. Kalau di Indonesia mungkin suara-suara tongeret ya. Ini kalau misalkan ntar bulan 8 nih, bulan Agustus ini berisik banget ini tongeretnya ini. Bisa wok, pokoknya berisik lah. Nih, di Jepang itu ada kopi-kopi, warung kopi, adanya kopinya kayak gini nih. Kopi hitam. Ini kopi susu lah. Itu beda merek dari Boss, dari Wonda, dari UCC. Ini orang-orang Jepang suka banget kopi-kopi hitam kayak gini. Ini ada juga potato chip. Mau ada KitKat juga. Ada Life Cut kalau kita minuman energi lah kayak gitu. Ada matcha kayak vitamin mungkin. Ada Calpis soda, dia kayak Coca-Cola tapi dari Calpis ya, manis, bukan cola sih, kayak soda manis, kayak soda susu lah. Ada Aqua juga nih, Aqua 10.000, 12.000 guys, Aqua guys. Nih kopi hitam, ada teh ocha, nih Coca-Cola harganya 11.000, yang Orona Mixi 11.000, nih kopi ini 11.000, ini 100, yang ini doang nih 100 nih. Kopi cafe latte ini 120, kayak agar atau permen kayak gitu. Kita beli apa nih? Kopi ada di rumah, kopi ada, beli Coca-Cola aja kali ya. Beli Coca-Cola 110 nih koin ini, 100 sama 100, ini 200 yen. Masukin sini nih, masukin, terus tinggal pencet tuh, kalau nyala berarti bisa, uangnya cukup. Beli ini aja lah, vitamin tuh. Tinggal ambil kembaliannya 90 yen, udah gitu doang. Jadi benar-benar nggak perlu orang lah, nggak perlu kasir kayak gitu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya.
Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Nantikan terus video-video terbarunya. Dan terima kasih buat kalian semua yang kemarin video kemarin itu bisa nembus 1000 view ya sebelum sehari. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian semua yang mau ke Jepang, yang sedang lagi mau milih job, mau mensetsu ya, mau interview job kayak gitu. Kira-kira mau job apa, Jadi bisa memberikan gambaran lah pekerjaan di magang di Jepang gitu seperti apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kureta arigatou gozaimashita. Jamatane. Salam Dendu Sakai. Salam yos.